Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbaharui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan berikut informasinya untuk Anda. Korea Selatan memulangkan 73 warganya yang diduga terlibat dalam operasi penipuan daring di Kamboja. Mereka dipulangkan yang akan menjalani periksaan atas tuduhan menipu lebih dari 800 warga Korea Selatan dengan total kerugian sekitar 33 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 566 miliar rupiah. Dengan total korban mencapai 869 orang. Mereka dipulangkan dengan tangan diborgol. 73 tersangka terdiri dari 65 pria dan 8 perempuan tiba di Bandara Internasional Incheon dekat Seoul pada Jumat 23 Januari 2026 menggunakan pesawat charter. Selain tangan diborgol, para tersangka mengenakan masker dan dikawal aparat kepolisian sebelum dibawa menggunakan bus ke kantor-kantor polisi menjalani pemeriksaan. Kepulangan ini menjadi repatriasi terbesar tersangka kriminal Korea Selatan dari luar negeri sepanjang sejarah. Dikutip dari channel News Asia, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menegaskan negaranya akan terus bekerja sama dengan Kamboja hingga kejahatan penipuan lintas negara dapat diberantas. Pemerintah Korea Selatan melakukan berbagai upaya untuk memulangkan para tersangka, termasuk lebih dari 10 kali pertemuan daring dengan pejabat Kamboja. Juru bicara kantor kepresidenan Korea Selatan, Kang Yoo-jung, menerangkan pemulangan ini merupakan hasil penyelidikan bersama kedua negara Kamis 22 Januari 2026. Penyelidikan mengungkap 7 pusat penipuan, tempat para tersangka diduga menipu ratusan korban. Kepolisian Korea Selatan menegaskan akan menindak tegas para pelaku kejahatan siber lintas negara. Mereka akan menghadapi konsekuensi yang setimpal. Seoul berharap koordinasi bilateral akan terus berlanjut hingga praktik penipuan online menargetkan warga Korea Selatan dapat diberantas sepenuhnya di Kamboja. Isu perdagangan manusia kemarahan publik di Korea Selatan meningkat sejak seorang mahasiswa asal Korea ditemukan tewas di Kamboja pada musim panas lalu. Banyak pekerja direkrut melalui tawaran pekerjaan palsu, kemudian dipaksa menjalankan penipuan. Di antara para tersangka terdapat sepasang suami istri yang dituduh memeras sekitar 12 miliar won dari 104 korban menggunakan teknologi deepfake menyamarkan identitas dalam penipuan berkedok hubungan asmara. Menurut estimasi kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan, korban penipuan di seluruh dunia mengalami kerugian antara 18 miliar hingga 37 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 209 hingga 430 miliar rupiah pada 2023. Awal tahun ini, pemerintah Kamboja mengumumkan penangkapan dan ekstradisi ke Cina terhadap seorang Taipan dituduh mengendalikan jaringan penipuan online berskala besar. Sejak Oktober 2025, sekitar 130 tersangka penipuan asal Korea Selatan dari Kamboja, serta lebih dari 20 tersangka dari Laos, Vietnam, Thailand, dan Filipina telah dipulangkan. Sebuah kapal feri mengangkut lebih dari 350 orang tenggelam pada Senin 26 Januari 2026 dini hari di Filipina Selatan. Dikutip dari channel News Asia, hingga Senin malam, peristiwa ini menewaskan sedikitnya 15 penumpang, 28 orang lain masih hilang. Tim SAR melakukan upaya pencarian melalui sambungan telepon kepada Reuters mengatakan perairan yang tenang mempermudah upaya penyelamatan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Pesawat dan kapal militer dikerahkan untuk membantu upaya penyelamatan. Kecelakaan terjadi ketika kapal penumpang MV Trisha Kerstin 3 berlayar menuju Jolo di Provinsi Sulu dari Zamboanga. Penjaga pantai Filipina atau PCG menyatakan sebanyak 316 orang berhasil diselamatkan, yakni 352 orang, terdiri dari 332 penumpang dan 27 awak. Gubernur Provinsi Kepulauan Basilan, Mujib Hataman, mengatakan kepada radio DZBB, sebagian besar penyintas dalam kondisi baik. Namun beberapa penumpang lanjut usia memerlukan perawatan medis darurat. Otoritas mencocokkan daftar penumpang seiring berlanjut operasi penyelamatan. Puluhan orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan feri di Filipina, negara dengan lebih dari 7.000 pulau. Banyak warga mengandalkan kapal dan perahu murah dengan regulasi yang lemah untuk transportasi antar pulau, meski kecelakaan terjadi secara berkala. Pada 2023, lebih dari 30 orang tewas ketika kebakaran melanda sebuah kapal feri di Filipina Selatan.
Ya, demikian berita nasional terkini. Saya Restulan dari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.